Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Horas. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, senang sekali rasanya kita bisa berkumpul bersama dengan seluruh jemaat Tuhan di tempat ibadah di gereja kita di KPI Pos Kebaktian Sintang ini. Selamat datang buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang pertama sekali datang beribadah. Kiranya semakin erat dan semakin seringlah amanah ya datang ke gereja kita. Mari kita bersama-sama memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan juga dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, dalam menyambut firman Tuhan di Minggu Advent yang kedua ini, kita bisa lihat lilin kedua sudah dinyalakan, Advent kedua sudah berjalan, dan segera kita akan menyongsong hari kelahiran dari Yesus Kristus Juru Selamat kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, marilah kita membaca firman Tuhan yang menjadi evangelium atau menjadi khotbah bagi kita di Minggu Advent yang kedua ini dengan tema menyambut Raja yang adil dan jaya. Diambil dari Zakaria 9, kitab Zakaria 9 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 10. Zakaria 9 ayat 9 sampai 10. Bapak Ibu, mari kita membaca secara bersama-sama karena ini hanya 2 ayat. Kita baca secara bersama-sama 2, 3 ya. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur panah akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita ingin menyambut orang penting, karena firman Tuhan hari ini kita menyambut Raja yang adil dan jaya ya. Ketika kita ingin menyambut orang-orang penting, orang-orang besar atau mungkin pemimpin-pemimpin daerah, apakah yang menjadi sikap kita di dalam menyambut kedatangannya? Katakanlah misalnya besok Bapak Presiden Jokowi hadir di kota Sintang ini. Ya, apalagi dia presiden yang memiliki karisma yang luar biasa. Bukan berarti kalau dikatakan dia punya karisma yang luar biasa, bukan berarti dia punya segudang motor karisma di garasinya, ya. Tapi dia orang yang sangat berwibawa dalam kepemimpinannya. Daku boto ngahya tahero Presiden Jokowi itu Sintang. Udah pernah, Man? Udah pernah ya? Kapan itu, Man? 2 tahun lalu masih ya, masih segar-segarnya ya. Nah, moloroma presiden. Kalau presiden datang, bohama respon tamang dotina. Bagaimana respon kita ketika dia datang? Apa yang menjadi sikap kita ketika dia datang ke kota ini? Tentu orang-orang akan berbondong-bondong ya. Orang-orang akan beramai-ramai dan banyak orang akan bersorak-sorak. Banyak orang akan bersukacita. Mana mungkin ada orang yang menangis sedih melihat presiden datang. Kalau menangis terharu, oke. Tapi kalau menangis sedih sampai dia berlinang-linang air mata, tidak mungkin, Bapak Ibu sekalian. Mungkinkah ada orang yang akan benci? Mungkinkah akan ada orang yang kecewa? Justru orang akan berlomba-lomba bersukacita. Dan sukacita mereka itu sukacita yang sangat besar. Itulah sambutan yang meriah
bagi seorang pemimpin, bagi seorang raja, bagi seorang kepala daerah, mereka disambut dengan sorak-sorai. Mereka disambut dengan meriah. Mereka disambut dengan penuh sukacita. Itu sebabnya dalam setiap acara, baik kegiatan apapun, selalu dibumbui disertai dengan kata sambutan. Kenapa kata sambutan itu perlu? Mau dia pesta keluarga kah? Mau dia acara duka? Mau dia acara Natal? Mau dia acara tahun baru dan lain sebagainya? Kenapa harus dibumbui dengan kata sambutan? Inilah yang dinantikan oleh orang-orang. Karena orang-orang sudah siap mendengar. Orang-orang sudah menunggu. Sambutan itu diberitakan. Kalau tidak ada sambutan, maka tidak adalah sukacita. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, setiap sambutan harus dimulai dengan penghormatan. Itu makanya kalau orang memberi kata sambutan, yang saya hormati, Bapak Bupati, yang saya hormati, dan yang saya kasihi seluruh warga Kota Sintang, misalnya. Dia selalu memulai dengan penghormatan. Sambutan itu dimulai dengan penghormatan. Inilah yang kita lihat dalam nats ini, Bapak Ibu sekalian. Kebajikan raja dapat dilihat dari perbuatannya ketika dia menegakkan keadilan dalam pemerintahannya. Dia menolong orang yang tertindas, yang ditindas oleh orang-orang yang tidak adil. Disinilah raja itu dianggap sebagai pembawa kedamaian, pembawa keselamatan, pembawa kesenangan bagi semua orang yang diperintahnya. Suang-songoni mamangdo inang debata maradopon hita. Seperti itulah Allah datang dalam kemenangannya sebagai seorang raja. Dia datang bukan untuk dirinya sendiri. Dia datang bukan untuk kekuasaannya, tetapi diperlihatkan melalui anugerah di dalam pelayanan seorang hamba Allah. Dia adalah seorang hamba. Dia tadi mengendarai apa katanya? Mengendarai do Tuhan Yesus ro tu portibio namang do ina. Mar Fortuner do tahe manang mar Pajero. Pakai keledai ya, haludi mulut di bahasa Batak ate. Dia mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban muda katanya. Jadi di Judea itu seekor keledai itu tidak pernah dipakai oleh raja-raja. Biasanya raja itu memakai kuda ya. Kuda itu tampak gagah dan tampak lebih perkasa ya. Tapi kalau kita lihat Raja Daud juga dia suka mengendarai keledai. Baca 2 Samuel 16 ayat 2 Bapak Ibu sekalian. Ada dua makna perbedaan antara kuda dan keledai. Kalau kuda itu sering dipakai orang untuk berperang. Sering dipakai orang untuk melakukan yaitu pertarungan. Tapi keledai tidak. Keledai itu hanya digunakan untuk mengangkat beban. Memikul beban. Dan dari pemahaman itu kita mau diantar Bapak Ibu sekalian. Bahwa keledai itu adalah sebagai lawan dari kuda. Dia datang untuk membawa kedamaian. Ya, anak-anak sekolah minggu tenang dulu. Jangan ribut ya, anak-anak sekolah minggu. Nanti kita sekolah minggu. Kuda sering dipakai untuk berperang, tetapi keledai itu datang. Dia menawarkan perdamaian. Seperti membawa perdamaian, dia mengangkat beban. Keledai itu menandakan dia membawa beban penderitaan yang menghasilkan keselamatan, yaitu shalom di tengah-tengah kehidupan manusia. Shalom itu artinya damai sejahtera. Itu sebabnya tidak sembarangan sebenarnya mengucapkan shalom ya. Kalau sedang tidak berdamai jangan ucapkan shalom. Karena shalom itu artinya damai Bapak Ibu sekalian. Kalau lau hita tu jabuni dongata manang
tujabu ni tondong ta, aru parjulo tadok tahe. Tentu kita akan mengatakan shalom. Bahkan orang-orang di depan rumahnya pun dituliskan kalimat shalom. Datanglah dengan damai. Itu yang mau dikatakan. Datanglah dengan damai. Dan sangat jelas dalam Kejadian 49 ayat 11, dari keturunan Juda akan datang seorang raja. Dia raja yang menderita. Menderita demi keselamatan. Itulah Mesias yang sebenarnya. Maka kehormatan itu melekat dalam diri seorang raja atau pemimpin itu karena dia adalah raja yang siap untuk menderita. Jadi orang yang mau dihormati haruslah lebih dulu menghormati Bapak Ibu sekalian. Orang yang mau dihormati terlebih dahulu haruslah menghormati. Itulah yang dimaksud dengan menyambut di sini. Sambutan itu adalah sambutan yang penuh kerendahan hati. Dengan kerendahan hati kita tunduk menyambut sang raja. Seperti seekor keledai, bukan seperti seekor kuda yang selalu tampak sombong, meninggikan dirinya, menandakan dia itu lebih hebat, lebih perkasa, dan siap membawa peperangan. Peperangan di tempat kerja, peperangan di rumah tangga, ya kan? Rajin gereja, rajin pula merbada, misalnya kan? Sotung songoni amangin angate. Maka keadilan atau dalam bahasa aslinya itu syadik dan kejayaan atau yasha itu diberikan kepada bangsa Israel bukan dengan cara kekerasan atau perang. Kalau setelah perang, maka terjadilah perdamaian. Tapi kehadiran raja ini bukan untuk membawa kekerasan atau peperangan. Tapi raja itu datang dengan menunggangi seekor keledai. Dia datang dengan penuh kerendahan. Datang dari kerajaan surga, turun ke dunia yang berdosa ini. Mengambil rupa manusia hanya untuk menyelamatkan kita. Orang-orang yang berdosa, Bapak Ibu sekalian. Itulah yang dikatakan raja dengan menunggangi seekor keledai. Makna dari tunggangannya itu menunjukkan siapa dia raja itu sebenarnya. Raja yang bagaimana dia itu sebenarnya. Maka kebaikan Tuhan itu terpancar dari raja yang akan datang itu adalah dia yang memberi keselamatan. Dia yang memberi kejayaan. Dia yang memberi kebebasan. Dia yang memberi pertolongan bagi setiap orang Israel dalam kesusahan mereka. Meskipun dia harus membawa beban yang berat. Meskipun dia harus siap berkorban. Dia tahu dia akan disalibkan nantinya. Dia tahu dia harus menderita. Tapi dia tetap datang untuk menyelamatkan kita, Bapak Ibu sekalian. Kehadirannya itu membuat mata dunia heran dan takjub. Dialah raja yang menderita. Dialah raja yang menderita. Jadi bukan seperti film-film Bollywood ya, India ya. Jadi anak apa namanya itu, jagoannya itu amang ya, jagoannya itu selalu menang di akhir. Tidak. Yesus tidak memenangkan kehidupan sebagai tubuh manusia di tengah-tengah dunia ini. Tapi Yesus memenangkan dari kebangkitannya, memenangkan umat orang percaya untuk tetap beriman kepada Tuhan. Maka dia adalah raja yang menderita. Siapa orang yang siap menderita? Isa ita naulorison menderita mangdo inang alani dosa di dongata. Adakah orang yang mau menderita karena kesalahan temannya? Tidak. Jarang orang yang seperti itu. Adakah orang yang siap mati oleh karena kesalahan dan dosa temannya? Tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Dia raja yang menderita. Sambutlah dia. Katakan di sini ya. Sambutlah dia. Kalau orang tua pulang ke rumah masih disambutkah oleh anak-anaknya? Usukum majo Tuhamu amang doina. Mula-mula kamu tujabu disambut akadak dan akido pe. Kalau suami pulang ke rumah, masihkah disambut oleh istri? Kalau anak-anak pulang larut entah dari mana, masihkah disambut keluarga orang tua? Tetap disambut.
Kalau disambut dengan yang bagaimana, Manginang? Pada saat ini kita diajarkan, sambutlah dengan sorak-sorai, katanya. Mungkin kita bisa menyambut kepulangan seseorang itu dengan amarah, dengan sahut-sahutan, dengan perkelahian. Sipata geleng sonari dan diboto be kapasitas nama kata di Jabu. Ya. Dengan gampangnya anak sekarang bisa melawan orang tuanya. Bisa marah-marah dengan orang tuanya. Jala tabering masonari amangdo inang gudang do na tua-tua besongoni. Gudang do na tua-tua sonari ngamol niaju. Orang tua sekarang sudah lebih sulit berdamai dengan jiwanya. Maul pemalu perrohanan. Danggel lengi bina maul niaju. Na tua-tua itu. Maka di sini kita mau diingatkan Bapak Ibu sekalian. Sambutan itu penting. Sambutlah dengan sorak-sorai. Hosianna katanya ya. Sambutan yang hosianna. Sambutan yang sukacita, bukan yang penuh amarah, bukan yang penuh kekecewaan, bukan sambutan kebencian, bukan sambutan kekesalan, bukan sambutan kepahitan dan lain sebagainya. Ubainai amang dotinang, pastikan di rumah tangga kita saat ini, rumah tangga kita adalah rumah tangga yang menyambut kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat, dengan sukacita dan damai sejahtera. Amin. So tungadong rumah tangga na sumardame manomu Mesias ya manginangda. So tungadong rumah tangga na sumardame di nalamar natalon kita. Segera berrekonsiliasi. Segera perbaiki hubungan. Segera berharmonis lagi. Tuhan sudah mau datang. Tuhan sudah mau tiba di gereja kita ini. Nggak dijoloni pitui Tuhan ini debatai. Yesus Kristus Mesias itu, maka sambutlah dia dengan sukacita. Matius 5 ayat 9 bilang apa? Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Naposoni debatado kita sudah mengenal. Oleh karena itu, ketika ini dipertanyakan dengan kita, bagaimana dengan kita masa saat ini? Masa Advent adalah masa yang menantikan merayakan kelahiran Yesus Kristus. Bagaimana pengharapan kita akan Raja itu? Kerajaan yang damai di saat ini. Damai yang diberitakan itu kepada mereka. Bukan berarti tidak ada konflik. Bukan berarti tidak ada pergumulan di tengah-tengah keluarga. Bukan berarti tidak ada pergumulan di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi damai itu berarti lebih kuat kita ketika menghadapi persoalan itu. Mintalah kekuatan yang daripada Tuhan. Itulah yang menguatkan kita. Bukan berarti tidak ada konflik, tetapi damai yang semakin menguatkan kita menghadapi masalah dan hidup dalam harmoni. Dari kedatangan Tuhan itu membuat hati yang ingin menghilangkan kehidupan berubah menjadi hati yang menghidupkan dan mendatangkan sukacita. Hati dan mulut yang ingin mengutuk dan memaki diubah menjadi hati dan mulut yang memberkati. Maka hidup yang ingin bermusuhan diubah menjadi hidup yang bersahabat dengan semua orang. Inilah Advent. Inilah masa penantian yang sebenarnya itu. Menanti Sang Raja, menanti Juru Selamat itu bukan hanya menanti begitu saja, tetapi itu harus mengubah hati kita. Harus mengubah pikiran kita. Dan seluruh kehidupan kita. Lebihlah mengarah kepada kebaikan. Dan lebihlah mengarah kepada kehidupan. Ya. Unang lewa anon natalon amang do inang ale dangarung nemubah sian rohata. Sian najulu hita mungkin kita bermalas-malasan. Tapi setelah Natal ini nanti, kedatangan Tuhan ini, mari kita semakin rajin. Mungkin ketika sebelum Natal kita mengalami begitu banyak pahit kehidupan yang kita hadapi. Tapi setelah Natal ini nanti, kita semakin diperdamaikan. Maka mari amanginang, Bapak Ibu sekalian, marilah kita nyalakan lilin-lilin Advent di rumah kita masing-masing.
Artinya, kemanapun kita beranjak Bapak Ibu sekalian, nyalakanlah lilin-lilin perdamaian di tempat manapun kita akan berada. Kasih Tuhan dan damai sejahtera Tuhan, itulah yang menyertai kita semua. Amin, kita berdoa.